Oke, kembali lagi dengan saya. Di video tutorial kali ini saya akan membahas mengenai bash shell pada Linux. Langsung saja, yang pertama, pada Linux ini terdapat file bernama .profile. Jika kita lihat isinya, yaitu akan menampilkan seperti ini. Ini adalah isi dari file .profile ini. Selanjutnya ada juga file bernama bash.logout. File ini akan dieksekusi saat user melakukan logout. Jika kita melihat isinya, kita dapat mengetikkan perintah nah, ini dia isi dari file .bash.logout seperti itu. Selanjutnya, pada Linux ini dia memiliki sebuah program bernama history, yang dimana dia akan menyimpan semua perintah yang telah kita ketikkan. Ada beberapa cara untuk melihat isi file history, yaitu dengan cara yang pertama, dengan cara yang cukup mudah, yaitu dengan menekan panah atas dan panah bawah seperti ini. Dia akan menampilkan perintah-perintah sebelumnya yang telah kita ketikkan. Nah, namun kita juga dapat melihat isi dari file history ini. Kita dapat melakukannya dengan mengetikkan perintah history. Nah, dapat dilihat bahwa di sini file history ini menampung semua perintah-perintah yang telah kita ketikkan sebelumnya. Terlihat bahwa terdapat 725 perintah yang telah kita ketikkan seperti itu. Nah, jika kita ingin mengakses atau mengetikkan ulang sebuah perintah yang telah kita ketikkan sebelumnya, kita dapat melakukannya dengan perintah seperti ini, diikuti dengan nomor perintah. Misalnya kita akan melakukan perintah clear, maka lakukan dengan nomor 715. Nah, secara otomatis dia akan menjalankan perintah clear seperti itu. Nah, kita juga dapat mencari perintah yang sebelumnya telah kita ketikkan dengan keyword tertentu. Misalkan kita ingin mencari perintah dengan keyword etc. Nah, dia akan menjalankan perintah sebelumnya yang mengandung kata etc. Nah, perintah sebelumnya yaitu ternyata ls-l/etc seperti ini. Dan selanjutnya dia akan menampilkan atau menjalankan perintahnya seperti itu. Nah, jika kita melakukan perintah tadi, jika kita mengecek isi file history lagi, maka yang ditampilkan adalah ls-l/etc, bukan perintah yang ini. Nah, yang ditampilkan adalah ls-l/etc, bukanlah yang ini, seperti itu. Selanjutnya kita bersihkan dulu layarnya. Nah, kita juga dapat menggantikan string pada perintah history. Untuk contohnya seperti ini. Nah, perintah ini dia akan menampilkan semua string pada file bash yang berisi kata shell. Seperti itu. Untuk keluar kita dapat mengetikkan perintah q. Nah, bagaimana jika kita ingin mengganti kata shell ini dengan kata alias, sehingga perintah ini dia akan mencari kata alias pada file bash. Kita dapat melakukannya dengan perintah dengan perintah seperti ini dia akan mencari kata alias pada file bash. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bersihkan layarnya. Nah, di Linux ini terdapat file bernama .bash history yang dapat kita temukan di directory home. Nah, dapat dilihat di sini ada file bernama .bash history. Nah, jika kita ingin melihat isinya, kita dapat melihat beberapa baris terakhir dari file ini. Nah, dapat dilihat bahwa dia menampilkan beberapa perintah terakhir pada file .history. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin melihat berapa banyak perintah yang dapat ditampung oleh file history? Kita dapat melakukannya dengan perintah wc-nl.bash history. Wc ini dia menampilkan sudah berapa banyak perintah yang telah disimpan oleh file .bash history. WC adalah singkatan dari word count, dan di sini dia menampilkan ada berapa perintah yang telah ditampung oleh file .bash history. Seperti itu. Nah, kita juga dapat melakukan atau mengatur
isi kata maksimum yang dapat ditampung oleh file history ini. Kita dapat melakukannya dengan perintah set Nah, kita dapat mengetahui bahwa file atau kata maksimal yang dapat ditampung oleh file history adalah sebanyak 1000. Nah, jika kita ingin mengganti banyak kata yang akan ditampung, kita dapat melakukannya dengan perintah dan disimpan pada file .bashrc. Nah, jika kita lihat lagi berapa kata maksimal yang dapat ditampung, dari 1000 dia akan berubah menjadi 5000, seperti itu. Nah, jika kita ingin mengkonfigurasi bash agar tidak menambah perintah yang sama, jika kita mengetikkan, misalkan kita mengetikkan perintah story secara berurutan sebanyak 10 kali, namun dia tidak akan ditambahkan ke dalam file, kita dapat melakukannya dengan perintah show Nah, ignore dupes ini dia adalah singkatan dari ignore duplicate. Artinya dia akan mengignore atau tidak menghiraukan jika terjadi adanya duplikasi pada perintah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bersihkan dahulu layarnya. Nah, selanjutnya di Linux ini terdapat prompt bash shell. Dalam Linux, prompt bash shell ini terdiri dari PS1, PS2, PS3, dan PS4. PS1 merupakan prompt shell utama, sedangkan PS2, PS3, dan PS4 merupakan prompt sekunder. Kita dapat melakukan perintah seperti ini menggunakan prompt shell 1. Nah, perintah ini dia akan menampilkan waktu sistem dalam format 24 jam. Jika kita jalankan, dia akan menampilkan waktu di mana kita menekan enter tadi. Dan jika kita menekan enter lagi, dia akan menampilkan waktu lagi, seperti itu. Untuk keluar kita ketikkan perintah exit. Nah, selanjutnya untuk melihat current working directory, kita dapat mengetikkan perintah ps1 dia akan menampilkan working directory terkini atau directory mana kita sedang berada, seperti itu. Nah, di prompt bash ini kita harus mengetikkan perintah secara lengkap. Contohnya seperti ini. Misalkan akan mengetikkan echo hello. Nah, jika kita mengetikkan perintah tidak lengkap karena di sini kita kekurangan satu buah tanda petik 1, prompt shell akan meminta kita untuk melengkapi perintah yang telah kita ketikan petik 1 seperti ini, maka dia akan menyelesaikan perintah dan menjalankannya, seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah tanda ini menjadi kata-kata tertentu yang kita inginkan? Kita dapat melakukannya dengan perintah seperti ini. Kita gunakan PS2, lalu ketikkan seperti ini. Tekan enter. Nah, jika kita melakukan ini, nah, dia akan menampilkan apa yang kita ketikkan di sini, bukan tanda seperti ini. Lalu lengkapi perintah. Nah, dia akan menjalankan perintah yang telah kita ketikkan tadi. Untuk mengembalikannya cukup dengan melakukan perintah Nah, selanjutnya kita bersihkan dahulu layarnya. Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan otomatisasi ke prompt shell. Pertama-tama pastikan dulu kita berada di home directory dengan mengetikkan perintah ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah file yang dimana dia akan mengurutkan daftar file. Kita dapat melakukannya dengan mengetikkan perintah. Nah, jika sudah, kita ketikkan enter. Kita cek terlebih dahulu apakah file sorter ini sudah ada atau belum. Nah, dapat dilihat bahwa di sini terdapat file sorter. Kita ubah terlebih dahulu agar file sorter ini menjadi file executable dengan melakukan
perintah ini. Nah, dapat dilihat bahwa file sorter tadi telah berubah menjadi file yang dapat dieksekut. Nah, agar program sorter ini dapat otomatis dijalankan setiap kita mengetikkan perintah, kita dapat melakukan atau mengetikkan perintah ini. Nah, dengan perintah ini file sorter akan otomatis dijalankan setiap kali kita mengetikkan perintah. Nah, selanjutnya kita buat sebuah file list yang di dalamnya terdapat beberapa baris acak seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat lagi dengan perintah yang hampir sama namun dengan isi yang berbeda, misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita uji apakah file sorter tadi dapat melakukan pengurutan data. Untuk melakukannya, kita dapat membuka isi file list ini dengan perintah. Nah, dapat dilihat bahwa file list ini akan ditampilkan isinya secara berurutan sesuai abjad, mulai dari A, B, C hingga B, seperti itu. Nah, untuk mereset atau jika kita tidak ingin file sorter ini otomatis dijalankan setiap kali kita mengetikkan perintah, kita dapat melakukan perintah yang sama namun parameternya tidak diisi. Selanjutnya kita akan membuat bash script. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu sebuah file bernama p1.sh dengan nano. Kita isikan dengan baris seperti ini. Kita simpan dengan nama p1.sh, lalu keluar. Nah, kita akan ubah file p1.sh ini menjadi sebuah file executable dengan perintah Nah, selanjutnya kita jalankan file p1.sh ini. Terdapat beberapa cara untuk menjalankannya, yaitu yang pertama dengan perintah bash diikuti dengan nama file. Nah, dia akan menjalankan atau menampilkan isinya. Cara yang kedua yaitu dengan perintah sh diikuti juga dengan nama file. Cara yang ketiga yaitu dengan tanda dot seperti ini diikuti dengan nama file. Nah, cara yang keempat kita dapat menggunakan tanda seperti ini. Semua perintah ini akan menampilkan isi dari file p1.sh seperti itu. Selanjutnya kita bersihkan layarnya. Nah, kita dapat melakukan konvensi dalam pembuatan script shell. Pertama-tama kita ubah dahulu isi file p1.sh tadi. Kita tambahkan baris ini di atasnya. Kita simpan lalu keluar. Selanjutnya buat lagi sebuah file baru bernama p2.sh. Kita isikan sebuah baris yang sama seperti p1 dan sh tadi. Kita simpan lalu keluar. Nah, selanjutnya kita ubah juga file p2.sh ini agar menjadi file executable dengan perintah seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat menjalankan dua buah file ini agar berjalan pada proses background. Kita dapat melakukannya dengan perintah seperti ini. Ditambah dengan parameter dan. Nah, dapat dilihat bahwa di sini terdapat sebuah job atau proses di background dengan ID proses 1. Selanjutnya kita juga dapat melakukannya dengan file p2.sh ini dengan cara yang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah seperti ini. Nah, perintah yang tadi akan disimpan di dalam file bernama hasil. Selanjutnya kita lihat isi file hasil.
Nah, isi file hasil adalah seperti ini. Selanjutnya kita bersihkan layarnya. Nah, kita dapat melakukan job control pada sel. Yang pertama, kita dapat melakukan proses foreground, atau di mana proses tersebut ditampilkan kepada user dengan perintah ps8. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan perintah apa saja yang sedang berjalan. Seperti itu. Nah, yang kedua, jika kita ingin melihat proses background, kita dapat melakukan dengan perintah ps8. Seperti itu. Nah, setiap job atau proses memiliki PID yang unik atau berbeda-beda. PID sendiri adalah proses ID. Untuk melihat jobs yang sedang aktif, kita dapat melakukan perintah jobs. Nah, dapat dilihat bahwa proses ini dia berjalan di dalam background dengan proses ID adalah 1. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bersihkan layarnya dulu. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan membuat file bernama payload.sh dengan perintah seperti ini. Kita isikan isinya seperti ini. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan membuat file bernama payload.sh. Kita isikan isinya sebagai berikut. Nah, dengan program ini atau file ini, dia akan menampilkan kata halo setiap 5 detik sekali. Kita simpan filenya dan keluar. Nah, selanjutnya kita ubah file payload.sh ini menjadi sebuah file yang executable dengan mengetikkan perintah. Selanjutnya kita jalankan file payload.sh ini. Nah, dapat dilihat bahwa setiap 5 detik sekali dia akan menampilkan kata halo. Agar program ini berhenti, kita ketikkan Ctrl C. Maka secara otomatis program akan berhenti. Nah, bagaimana jika kita ingin menjalankan program ini sebagai proses background? Kita dapat mengetikkan perintah yang sama, hanya saja ditambahkan dengan parameter dan seperti ini. Nah, kita lihat jobs yang aktif di dalam background dengan mengetikkan perintah jobs. Dapat dilihat bahwa terdapat sebuah program bernama payload.sh yang berjalan di dalam background. Nah, untuk mengubah proses ini menjadi proses foreground atau yang tidak ditampilkan di dalam background, kita dapat menggunakan perintah fg seperti ini. Fg persen 1. Dengan perintah ini, proses yang ada di dalam background akan ditampilkan menjadi proses foreground. Agar program berhenti, ketikkan Ctrl C seperti itu. Selanjutnya, jika sudah berhenti, kita cek apakah masih ada proses yang berjalan. Nah, ternyata sudah tidak ada. Selanjutnya kita bersihkan layarnya. Nah, selanjutnya di Linux kita dapat memanipulasi stack untuk directory. Yang pertama ada sebuah perintah yaitu dirs. Dia akan menampilkan stack directory yang ada pada sistem. Nah, untuk melihat hasilnya kita akan membuat 3 buah directory. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pushing directory pada sebuah directory. Kita dapat melakukannya dengan perintah pushd diikuti nama direktorinya. Misalkan nama directory sales. Selanjutnya kita push directory lagi, yaitu push directory marketing dengan perintah, lalu push d lagi, kita akan mempush directory support seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa di sini terdapat 3 buah stack directory, yaitu stack support, marketing, dan sales. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah directory sales ini ke stack yang paling atas atau yang paling kiri? Kita dapat melakukannya dengan perintah push d diikuti dengan nomor urut directory. Kita dapat melakukan dengan perintah urutnya seperti ini. Nah, maka secara otomatis directory sales menjadi pada stack yang paling atas. Nah, jika kita ingin menghapus stack ini, kita lakukan perintah popd. Lakukan terus hingga semua stack directory telah habis seperti ini.
Kita lihat isinya. Nah, ternyata sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita bersihkan layarnya. Kita keluar dari ini. Selanjutnya di Linux terdapat alias. Alias merupakan mekanisme untuk memberi nama alias atau nama lain dari sebuah instruksi. Contohnya misalkan dengan perintah ini. Nah, dengan perintah ini, jika kita mengetikkan H, maka dia akan menjalankan perintah history. Atau dalam kata lain, jika kita ingin menjalankan perintah history, kita cukup mengetikkan perintah H, seperti itu. Untuk melihat hasilnya, ketikkan saja perintah H. Nah, dapat dilihat bahwa dengan perintah H, dia akan menjalankan perintah history, yaitu menampilkan isi file bernama history, seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus alias dari perintah yang sebelumnya telah kita ketikkan? Kita dapat mengetikkan perintah unalias. Nah, sehingga kita jika mengetikkan H lagi, dia akan menampilkan command not found karena kita sudah menghapus alias dari perintah ini. Seperti itu. Sekian video tutorial kali ini, semoga teman-teman semua dapat memahaminya.